Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan memperkenalkan kelompok kami. Yuda Prasetya dengan NIM 0102192075 dan Hagiansyah Harahap dengan NIM 0102193133. Selanjutnya Ziah Lestari Sembiring dengan NIM 0102192077 dan Fani Hairunisa dengan NIM 0102192079. Mari kita dengarkan sama-sama pembahasan dari kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yuhdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adulukum ala tizaratin tunzikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rusulihi wa tuzaiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberi kesehatan, kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, serta keringanan langkah waktu kita sehingga kita dapat hadir dalam perkuliahan daring yang berbahagia ini. Serta salawat bertangkaikan salam berbuahkan kasih sayang marilah kita hadiahkan kepada sang proklamator alam kita, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman onta menuju zaman Toyota, yang hingga saat ini kita manfaati fasilitasnya. Semoga kita diakui sebagai umatnya supaya kita mendapatkan syafaatnya di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati yaitu Ibu dosen pengampuh mata kuliah statistika, yaitu Ibu Ilmiati M.Com, serta yang kami sayangi ataupun yang kami cintai teman-temanku semua yang namanya tidak bisa saya sebut satu persatu, karena takutnya kalau saya sebut satu persatu saya makin cinta ataupun saya makin sayang nih. Karena ada hati yang harus saya jaga, teman-teman. Oke, baik, saya selaku moderator dari kelompok 1, untuk mempersingkat waktu, kami akan membahas ataupun mengupas tuntas tentang makalah kami yang bertemakan tentang pencacahan ruang sampel, yang poin pertama akan saya bawakan sendiri, teman-teman. Nah, jadi di rumusan masalah pertama itu ada tentang yang namanya pengertian probabilitas, teman-teman. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita sering dihadapkan dengan beberapa pilihan yang harus kita tentukan memilih yang mana. Biasanya kita dihadapkan dengan kemungkinan suatu kejadian yang mungkin terjadi dan kita harus pintar-pintar mengambil sikap jika menemukan keadaan seperti ini. Misalkan saja pada saat kita ingin berpergian nih, pastinya kita kan melihat langit terdahulu kan. Kita melihat langit mendung atau tidak gitu. Nah, jadi kemungkinan langit hanya mendung itu akan turunnya hujan dan akan tidak turunnya hujan gitu, teman-teman. Jadi langit ini kalau mendung belum tentu dia itu hujan, ataupun belum tentu juga dia tidak hujan gitu. Itulah yang namanya statistika yang membantu permasalahan dalam hal ini adalah probabilitas. Nah, jadi gini teman-teman. Probabilitas ini didefinisikan sebagai peluang atau kemungkinan suatu kejadian, suatu ukuran tentang kemungkinan atau derajat ketidakpastian suatu peristiwa atau event yang akan terjadi di masa mendatang. Rentangan probabilitas antara 0 sampai dengan 1. Dan jika kita mengatakan bahwa probabilitas sebuah peristiwa adalah 1, maka peristiwa tersebut pasti terjadi. Serta jumlah antara peluang suatu kejadian yang mungkin terjadi dan peluang suatu kejadian yang mungkin tidak terjadi adalah 1, jika kejadian tersebut hanya memiliki 2 kemungkinan kejadian yang mungkin akan terjadi, teman-teman. Jadi sebagai contoh, tadi kan kita mengambil kata kunci. Jadi probabilitas ini kemungkinan ataupun derajat ketidakpastian. Jadi contohnya itu tadi, teman-teman. Nah, apabila kita berpergian, pasti kan otomatis kita melihat langit dulu kan, teman-teman. Kalau langit mendung, itu ada 2 faktor kemungkinan. Yang pertama, itu akan menandakan turunnya hujan, serta yang kedua, itu
mendung belum tentu hujan teman-teman. Jadi itulah apa yang dimaksud dengan probabilitas teman-teman. Itu dia kemungkinan atau ketidakpastian. Oke, mungkin itu saja pemaparan dari saya. Selanjutnya forum saya serahkan kepada kolega saya. Waktu dan tempat saya persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Yuda Prasetya, tentang B. Kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan adalah suatu konsep yang berkaitan dengan menentukan banyaknya cara suatu percobaan yang dapat terjadi. Nah, pencacahan sendiri adalah menyatakan banyaknya kemungkinan berbeda dari suatu persoalan. Yang pertama, aturan penjumlahan atau sum rule. Contohnya itu prodi TIF UB dan akan memberikan hadiah sebuah komputer kepada seorang mahasiswa atau seorang dosen secara eksklusif. Ada berapa banyak pilihan berbeda jika ada 800 mahasiswa dan 110 orang dosen di TIF tersebut? Nah, dijawab dengan menggunakan aturan penjumlahan, maka dari itu adalah 800 ditambah 110 sama dengan 910 buah pilihan. Nah, yang kedua adalah aturan perkalian atau product rule. Nah, contohnya nomor polisi yang tertulis di plat nomor kendaraan bermotor dibuat dengan 3 buah abjad. Ada berapa buah kemungkinan kode yang dapat dibuat? Jawabnya itu adalah ada 26 buah kemungkinan untuk huruf pertama, kemudian 26 buah kemungkinan untuk huruf kedua, dan 26 kemungkinan lain untuk huruf terakhir atau huruf ketiga. Jadi terdapat 26 dikali 26 dikali 26 sama dengan 17.576 buah nomor polisi yang berbeda yang bisa dibuat dari 3 buah abjad tersebut. Nah, yang ketiga itu adalah kaidah dasar membilang. Dalam menentukan banyaknya hasil suatu percobaan dapat dicari dengan mendaftar hasil menggunakan diagram pohon atau dengan menggunakan tabel. Nah, contohnya itu adalah pada percobaan melempar 2 buah uang logam, berapa banyak hasil percobaan yang mungkin diperoleh? Jawabnya, uang logam memiliki 2 sisi, yaitu sisi angka disingkat A dan sisi gambar disingkat G. Untuk menentukan hasil percobaan tersebut dapat disajikan lewat diagram pohon. Jadi, setelah menggunakan diagram pohon, maka hasil percobaan yang mungkin pada percobaan tersebut adalah angka dengan angka, angka dengan gambar, gambar dengan angka, dan gambar dengan gambar. Jadi, banyaknya percobaan itu adalah 4. Kemudian, yang keempat adalah definisi notasi faktorial. Faktorial adalah hasil perkalian semua bilangan bulat positif secara berurutan dari 1 sampai n, di mana n faktorial ditulis dengan notasi n tanda seru. N faktorial atau n tanda seru sama dengan 1 dikali 2 dikali 3 dikali seterusnya dikali n, di mana 0 faktorial sama dengan 1. Contohnya itu adalah hitunglah faktorial berikut ini, yaitu 6 faktorial sama dengan titik-titik. Jawabnya 6 faktorial sama dengan 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 750. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada pemakalan ketiga, yaitu Zia Lestari Sembiring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Zia Lestari Sembiring akan melanjutkan pemaparan materi yang telah disampaikan sebelumnya oleh pemakalan kedua, dan saya akan melanjutkan yang bagian C. C. Ruang sampel. Ruang sampel adalah kumpulan semua event atau kejadian, atau himpunan dari semua quick count yang mungkin dari suatu eksperimen random dinyatakan dengan S. Suatu elemen unsur anggota pada ruang sampel S disebut titik sampel atau sample point. Banyak anggota ruang sampel dinotasikan dengan NS. Menurut banyaknya hasil dalam ruang sampel dibedakan menjadi ruang sampel diskrit dan ruang sampel kontinu. Yang pertama, ruang sampel S dikatakan diskrit
bila ruang sampel tersebut mengandung titik unsur yang berhingga atau tak berhingga yang dapat disusun menurut barisan sederhana. Contoh percobaannya seperti pelemparan uang koin. Dan yang kedua, ruang sampel dikatakan kontinu bila ruang sampel mengandung titik yang tak hingga yang dinyatakan dalam garis real atau dinyatakan dalam interval dengan semesta bilangan real. Dan contohnya, pada percobaan melempar sebuah dadu sebanyak 1 kali, maka S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak sampel sama dengan 6. B. Eksperimen melempar 2 buah koin sekaligus atau 2 buah koin yang dilempar sekali. Maka S sama dengan GG, GA, AA. Banyak sampel sama dengan 3. C. Eksperimen melempar sebuah mata koin 2 kali berturut-turut. Maka S sama dengan GG, GA, AG, AA. Banyak sampel sama dengan 4. D. Eksperimen mengukur berat badan seseorang yang beratnya antara 45,5 dan 50,5. Maka S sama dengan nilai X di mana X lebih besar dari 45,5 dan X lebih kecil dari 50,5. Dan yang E, eksperimen melempar 3 kepiting. Maksudnya eksperimen melempar 3 keping uang logam sekaligus. Maka S sama dengan AG, AGA, AGG, GAA, GAG, GGA, GGG. Banyak sampel sama dengan 8. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Di sini saya akan membahas materi kami yang terakhir atau menyimpulkan kesimpulan. Probabilitas adalah suatu ilmu untuk memprediksi suatu kejadian atau event atau dapat disebut dengan peluang suatu kejadian berdasarkan pendekatan metamanis. Dengan ilmu probabilitas kita dapat memprediksikan suatu kejadian berdasarkan kumpulan data yang telah diolah dengan ilmu statistik. Yang kedua adalah kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan adalah suatu konsep yang berkaitan dengan menentukan banyaknya cara suatu percobaan yang dapat terjadi. Menentukan banyaknya cara suatu percobaan dapat terjadi dilakukan dengan aturan penjumlahan, aturan perkalian. Jadi pencacahan adalah menyatakan banyaknya kemungkinan berbeda dari suatu persoalan. Yang ketiga adalah ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua hasil atau kejadian yang mungkin terjadi dan dilambangkan dengan huruf S besar. Di dalam peluang dikenal ruang sampel dan titik sampel. Oke, baiklah teman-teman sekalian, di sini kami dari kelompok 1 telah berakhir memaparkan hasil dari materi kami, yaitu pencacahan ruang sampel. Kami dari kelompok 1 mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman sekalian, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Tidak lupa juga dengan burung cendrawasih hinggap di pohon. Kami banyak ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan dan hadirin sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.